rupa perihal identitasnya. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan sempat memanas pada agenda pembuktian kubu Polda Jabar, Kamis, 4 Juli 2024. Saat itu, Polda Jabar menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Pancasila, Agus Surono. Gaya Agus saat menjawab sejumlah pertanyaan sempat membuat kesal tim kuasa hukum Peggy. Sebab berbagai macam pertanyaan disampaikan, Agus kerap menjawabnya dengan menyatakan seseorang sah ditetapkan sebagai tersangka dengan 2 alat bukti. Dalam soal penetapan tersangka dan seterusnya maka penyidik harus mencari minimal 2 alat bukti yang tadi sudah saya sebutkan, kata Agus menjawab pertanyaan kuasa hukum Peggy. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muchtar Effendi bahkan sampai berbicara dengan nada tinggi. Mohon kepada Yang Mulia, mohon Yang Mulia perintahkan kepada ahli agar memberi jawaban yang independen, kata Muchtar. Menurut Muchtar, ahli hanya berbicara jelas dan memuaskan kepada pihak Polda Jabar alias termohon. Jangan sampai ditanya termohon, diberikan jawaban yang memuaskan. Ditanya pemohon, selalu bilang sudah dijelaskan, kata Muchtar dengan nada tinggi. Mendengar permintaan Muchtar dengan setengah teriak, Hakim Eman menengahkan. Ia membongkar gaya Agus yang menurutnya sudah mengenal betul aturan persidangan. Sebagai ahli, dia tidak akan bisa dipaksa menjawab, kecuali sesuai keyakinannya, kendati tidak memuaskan salah satu pihak. Menurut Eman, tak perlu kuasa hukum Peggy menekan ahli yang dihadirkan pihak Polda Jabar, cukup dituangkan dalam kesimpulan. Nama Melmel dan Dede kembali terseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal tersebut bermula saat Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J menaruh curiga terhadap sejumlah saksi yang tiba-tiba bermunculan setelah kasus Vina viral. Awalnya, Susno 2J mencurigai salah satu saksi kasus Vina sebagai pelakunya, yakni Aep. Bukan tanpa alasan, ex-Kabareskrim Polri itu mempunyai pendapat sendiri terkait Aep. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam Aep, kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana. Rudiana tidak ada di TKP, kata Susno dikutip dari sebuah acara TV swasta, Jumat, 5 Juli 2024. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari Aep. Apalagi, Aep pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Tak hanya Aep, ia turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Ini yang harus diperiksa, imbuhnya. Sebagai informasi, Saka Tatal, ex-terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon juga pernah melaporkan Dede dan berencana melaporkan Melmel ke Polres Cirebon Kota. Saat itu, Dede dianggap kurang valid lantaran tak dihadirkan oleh jaksa dalam persidangan. Saka Tatal merasa keberatan gegara keterangan Dede membuat dirinya mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Tak hanya itu, ia juga meminta Ibtu Rudiana diperiksa penyidik kembali guna mengetahui asal nama 11 tersangka yang diungkapkan Rudiana dalam BAP. Karena ada di BAP Rudiana. Aep tahu dari mana tahu 11 ini, ngasih tahu Rudiana. Saya tidak menuduh ya, kata Susno 2J. Jangan-jangan ini pelakunya. Jangan-jangan si Aep pelakunya kok dia bisa tahu persis. Saya curiga besar mudah-mudahan Galari, bisa jadi Aep pelakunya, sambung Susno. Sosok Aep kini mulai dicurigai terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan, Aep diminta tak kabur jelang putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Aep dan Dede mengaku melihat Eki dan Vina dikejar 11 pelaku di depan SMA 11 Jalan Perjuangan Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Aep mengaku mengenali pelaku meski melihat dari jarak 100 meter dalam kondisi gelap. Mantan Kabareskrim Susno 2J meyakini bahwa kesaksian ini pula yang menjadi salah satu faktor kebebasan Peggy Setiawan saat putusan sidang pra-peradilan pada Senin, 8 Juli 2024. Kesaksian melihat dan mengenal pelaku membuat Susno 2J menaruh curiga pada Aep. Susno 2J bahkan curiga bahwa Aep lah pelaku kasus Vina yang sebenarnya. Susno 2J pun mewanti-wanti agar Aep tidak kabur jelang putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Bila memposisikan sebagai penyidik kasus Vina, Susno 2J mengaku akan memulai penyidikan dari nol. Susno 2J menerangkan penyidikan harusnya dimulai dari mengecek CCTV yang sebenarnya sudah dimiliki anak buah Ibtu Rudiana.
Terus dituding dalam kasus Vina, Peggy Cianjur keluarkan kartu as. Peggy Setiawan Cianjur ingin segera terlepas dari cocokologi warganet yang kerap mengaitkannya terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur yang merupakan anggota geng motor Moonraker itu membantah jika dia disebut terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Anak dari Cecep Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebelumnya sempat memberi klarifikasi. Hanya saja sebagian besar publik belum mempercayai ucapan dan buktinya. Sebelumnya dilaporkan bahwa ada individu lain bernama Peggy Setiawan yang berasal dari Cianjur. Nama ini dikaitkan dengan kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur diduga berada di Purwakarta, Jawa Barat, menjelang sidang pra-peradilan pada Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Dia mengklaim bahwa dirinya adalah anak dari Cecep, seorang kuli bangunan. Isu ini menambah kompleksitas kasus dan mengundang perhatian banyak pihak terkait dengan keterlibatannya dalam kasus tersebut. Menurut kabar, Peggy Setiawan adalah putra dari mantan Bupati Cianjur, Cecep. Muncul juga spekulasi bahwa Cecep sebenarnya adalah sopir pribadi mantan bupati tersebut. Deddy Mulyadi baru-baru ini mencoba mengungkap latar belakang Peggy Setiawan dengan membawa keluarganya dan memeriksa dokumen resmi seperti kartu keluarga, meskipun identitas sebenarnya masih diragukan publik. Dalam sebuah video, Deddy Mulyadi juga menampilkan foto masa kecil Peggy bersama keluarganya. Untuk memberi pembuktian nyata, Deddy Mulyadi menyarankan agar Peggy Setiawan Cianjur melakukan tes DNA. Kang Deddy Mulyadi menyatakan siap membiayai tes DNA untuk membuktikan ketidakterlibatan Peggy Cianjur dalam kasus Vina Cirebon. Perdebatan tuh nggak bakal selesai, tes DNA memang berbiaya ya Bu, agak lumayan mahal. Nggak apa-apa. Kalau saya ingin kalau sudah tes DNA sudah selesai Pak, ujarnya kepada ayah dan ibu dari Peggy Setiawan dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube KDM, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024. Saya sudah menghubungi Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS, biayanya sudahlah saya tanggung. Tim saya hari ini sudah bertemu di sana untuk konsultasi, lanjutnya. Pertanyaannya bersedia nggak anak ibu dites DNA, tanya Deddy Mulyadi. Elis mengaku bersedia untuk dilakukan tes DNA. Ia menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya sehingga tidak takut jika harus dilakukan pembuktian. Terus dituding terlibat kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan Cianjur mengeluarkan kartu as untuk menyangkal dirinya terlibat. Peggy Setiawan Cianjur yang merupakan anggota geng motor Moonraker itu membantah jika dia tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Anak dari Cecep Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebelumnya sempat memberi klarifikasi. Hanya saja sebagian besar publik belum mempercayai ucapan dan buktinya. Namanya lantas terus dikaitkan dengan kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi baru-baru ini mencoba mengungkap latar belakang Peggy Setiawan dengan membawa keluarganya dan memeriksa dokumen resmi seperti kartu keluarga, meskipun identitas sebenarnya masih diragukan publik. Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Deddy Mulyadi juga menampilkan foto masa kecil Peggy bersama keluarganya. Untuk memberi pembuktian nyata, Deddy Mulyadi menyarankan agar Peggy Setiawan Cianjur melakukan tes DNA. Kang Deddy Mulyadi menyatakan siap membiayai tes DNA untuk membuktikan ketidakterlibatan Peggy Cianjur dalam kasus Vina Cirebon. Peluang Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon bebas dari jerat kasus Vina semakin besar. Hal itu lantaran adanya dugaan ketidaksesuaian prosedur Polda Jabar dalam penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar dinilai tidak bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap adalah Peggy Perong yang ditetapkan masuk DPO. Kini publik optimis, jika pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu tidak terlibat atas kasus kematian Vina dan Eki. Namun, kasus Vina Cirebon diduga akan terus berlanjut. Sebab muncul sosok yang selama ini dicari-cari yakni Perong yang diketahui teman dekat Liga Akbar. Hal tersebut mencuat melalui media sosial Facebook, sosok yang diduga Perong itu memiliki nama Rian Fauzi. Pada akun Facebooknya itu, Perong kerap memposting beberapa foto dengan Liga Akbar. Bahkan ada juga foto Perong bersama dengan Eki dan Vina sebelum kejadian.
Kesaksian Aep soal kasus Vina Cirebon nampak kian sulit